Hari ini Ferdinand Huta Heian akan diperiksa dan sudah diperiksa. Ini juga hari ini masih terus dilakukan periksa. Kita mau lihat nih terhadap Ferdinand Huta Heian, apakah dia juga akan ditetapkan sebagai tersangka? Apakah dia juga akan ditangkap seperti Habib Rizik Syihab dan Habib Bahar bin Smith kan sudah datang baik-baik, tapi tetap saja ada status penangkapan kepada keduanya setelah ditetapkan sebagai tersangka. Nah, dan apakah Ferdinand Huta Heian akan ditahan atau dipenjara? Kepolisian Polda Jawa Barat menyatakan ada alasan subjektif, yakni adanya kekhawatiran sebenarnya diatur dalam ketentuan pasal 21 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahwa penahanan itu bisa dilakukan ketika ada alasan subjektif dari penyidik, yakni khawatir menghilangkan barang bukti, khawatir melarikan diri, khawatir melakukan tindak pidana lagi. Nah, dalam kasus Ferdinand Huta Heian itu kita akan khawatir sekali. Ini orang balik lagi ngomong lagi yang nggak benar. Ini orang akan menghilangkan barang bukti. Buktinya tweet dia yang dipermasalahkan umat ini dia hapus. Ya, menghapus tweet itu kan menghilangkan barang bukti. Jadi kalau si Ferdinand ini tidak ditangkap, tidak ditahan, dia akan menghapus yang lain-lain saja, duit lainnya. Beda dengan Habib Bahar bin Smith, dia komitmen, tidak pernah lari. Kalau bawa dia ceramah, ya biasa karena dia ulama. Nah, kalau Ferdinand ini, kalau nanti ya, dikatakan begini, oh Ferdinand kooperatif, dia datang dengan baik, jadi kami tidak perlu untuk menangkap, nah, dia akan tetap mengikuti proses hukum, jadi penahanan itu sifatnya tidak kami perlukan karena dia begitu kooperatif, begitu ada yang menjamin dan sebagainya. Nah, ini terbukti secara sah dan meyakinkan ada intervensi, dan ini terbukti secara sah dan meyakinkan ada ketidakadilan bagi umat Islam. Kalau ulama umat Islam langsung ditahan, ya, langsung ditangkap, langsung dipenjara. Ketika penista agama, dia nanti alasannya ini itu tidak dipenjara. Nah, kalau sampai begitu, luar biasa ini. Misalkan hanya kasih status tersangka atau kasih kewajiban lapor, wah luar biasa ini, pasti umat Islam akan marah karena jelas tidak adil. Jelas ini satu ketidakadilan yang nyata. Kenapa? Karena kepada ulama umat Islam langsung ditangkap, langsung ditahan, tapi kepada orang-orang yang kita anggap ini pro rezim lah, karena Ferdinand ini sejak keluar dari Partai Demokrat, sejak dia berposisi beda, dia selalu menyerang umat Islam dan pro rezim gitu. Kita akan mengupdate perkembangan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Ferdinand Huta Heian, ex-politisi Partai Demokrat yang belum lama ini menggegerkan jagat ya seluruh rakyat Indonesia. Publik NKRI dibuat geger dengan cuitan Ferdinand Huta Heian di akun Twitternya yang membandingkan Allahku dan Allahmu, yang menyatakan Allahku kuat, Allahmu lemah. Dan hari ini sudah sampai pada tahap penyidikan dan sudah dikabarkan 3 hari sebelumnya bahwa Bareskrim Mabes Polri telah menerima laporan polisi dari Haris Pertama. Dia adalah ketua KNPI dan hari ini akan dilakukan pemanggilan terhadap Ferdinand Huta Heian. Dan status kasusnya, informasinya sudah ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan. Ketika Bareskrim Mabes Polri, penyidik telah menetapkan atau menaikkan status dari penyelidikan menjadi penyidikan, itu artinya Bareskrim Mabes Polri telah memiliki 2 alat bukti untuk menaikkan status dari suatu peristiwa yang sebelumnya baru diduga sebuah tindak pidana dan kemudian menjadi peristiwa pidana. Nah, tinggal di dalam penyidikan ini, penyidik dari Bareskrim Mabes Polri akan menentukan siapa yang akan menjadi tersangka pada kasus ini begitu. Sebelumnya Bareskrim Mabes Polri hanya menetapkan 2 pasal dalam konteks penyelidikan kasus ini ya. Jadi Bareskrim Mabes Polri hanya menerapkan ketentuan pasal 45A junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Pasal ini adalah pasal yang mengatur tentang orang yang menyebarkan kebencian dan permusuhan berdasarkan sara. Apa itu sara? Sara adalah singkatan dari suku, agama, ras, dan antar golongan. Ancaman pidana dalam pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE ini adalah 6 tahun penjara sebagaimana
diterangkan dalam ketentuan pasal 45A ayat 2 undang-undang yang sama, undang-undang ITE ini. Kemudian yang kedua, Bareskrim Mabes Polri melakukan penyidikan dengan ketentuan pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 KUHP, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan pidana, yang ini merupakan pasal tentang menyebarkan kebohongan yang menerbitkan keonaran. Dalam pasal ini ancaman pidananya adalah 10 tahun penjara. Namun sekali lagi, saya juga sudah membuat 2 atau 3 tulisan yang sudah saya edarkan di sosial media. Sangat menyayangkan ya Bareskrim Mabes Polri yang tidak menerapkan ketentuan pasal 156A KUHP, yakni tentang pasal penodaan agama. Padahal justru yang paling utama, apa yang kemudian diributkan di sosial media dan juga masyarakat secara umum itu adalah tindakan saudara Ferdinand Huta Heian yang diduga telah melakukan tindak pidana penodaan agama karena telah merendahkan Allah. Dan sesuai dengan ketentuan fatwa MUI yang belum lama dikeluarkan melalui Majelis Komisi Fatwa MUI kalau tidak salah di November 2021, ya belum lama ya, 2 atau 3 bulan yang lalu begitu. Jadi ada 12 poin kesepakatan MUI, ada beberapa poin. Di poin kelima justru secara spesifik mengatur tentang haramnya melakukan penodaan agama. Dan haramnya penodaan agama tadi ya, baik terhadap ajaran, simbol, dan kemudian tokoh-tokoh Islam. Nah, urutan yang pertama ya ini melakukan penghinaan atau penodaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian Rasulullah, Al-Qur'an dan seterusnya begitu. Jadi merujuk ketentuan dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia, semestinya memang kasus ini harus disidik dengan ketentuan pasal 156A KUHP. Tapi kita belum tahu apakah kemudian dalam perjalanannya ya, kemudian Mabes Polri juga ikut menerapkan atau mengikutkan ketentuan pasal 156A KUHP ini. Kalau konferensi media sebelumnya dalam kasus penyidikan Ferdinand Huta Heian, Bareskrim Mabes Polri hanya menerapkan ketentuan pasal tadi yang saya sebutkan, 28 ayat 2 junto 45A Undang-Undang ITE, dan ketentuan pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan pidana yang merupakan delik menyebarkan kebohongan yang menerbitkan keonaran. Dan hari ini tadi saya baca media, Ferdinand Huta Heian telah mendatangi Mabes Polri sekitar pukul 10.15 lah. Dia didampingi oleh sejumlah pengacaranya dan infonya dia telah membawa sejumlah bukti. Bukti yang pertama, dia infonya akan membukti tentang status dirinya yang telah menjadi mu'alaf. Walaupun status menjadi mu'alaf ini bukanlah kemudian menjadi sebab hilangnya pertanggungjawaban pidana begitu. Sebab penodaan agama itu berlaku umum, baik dilakukan oleh seorang non-muslim maupun seorang muslim. Jadi siapapun, baik dia muslim ataupun non-muslim yang telah merendahkan, melecehkan, menghina, menganggap Allah merendahkan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajaran-ajaran Islam, itu masuk dan terkategori melecehkan agama, dan itu bisa masuk ketentuan pasal 156A KUHP. Saya tidak tahu apakah Ferdinand akan menggunakan bukti, entah itu bukti sebuah berupa saksi atau dokumen tertulis tentang dirinya yang mengaku telah mu'alaf sejak tahun 2017. Tapi menurut keterangan Zara Zefira ya, kalau saya mohon maaf kalau lupa mengucapnya, salah seorang politisi Partai Demokrat, politisi ya rekannya Ferdinand Huta Heian lah, pernah mengunggah status kampanye Ferdinand Huta Heian di tahun 2019 yang menyatakan dirinya sebagai seorang yang Kristen taat begitu. Artinya ya bisa dikatakan apa yang disampaikan Ferdinand tidak benar, karena kalau memang sejak 2017 itu menjadi mu'alaf, kenapa ada kampanye di 2019 menyatakan sebagai Kristen taat? Walaupun ini semua juga perlu diverifikasi. Itu kan baru statement juga dari sejarah Zefira gitu ya. Namun kita mau fokus bahwa apakah kemudian kalau dia mu'alaf mengaku menjadi seorang muslim, kemudian delik penodaan agama ini tidak bisa dilanjutkan kasusnya? Tidak. Jawabnya dalam sistem pertanggungjawaban pidana. Jadi status agama itu tidak menghilangkan proses hukum itu harus berhenti, tidak ada. Walau kalau kita kaitkan dengan niat, baiklah kalau kita katakan bahwa
Dengan demikian simpulannya bahwa tidak mungkin bagi seorang Ferdinand Huta Heian melakukan penodaan terhadap Allah karena dia sendiri beragama Islam. Jadi sehingga dengan dokumen mu'alafnya dia, misalkan nanti yang dibawa bukti tadi adalah dokumen mu'alaf dia, ada persaksian dari sejumlah orang yang menyatakan dirinya mu'alaf gitu, tetap saja ini tidak menghilangkan unsur niat. Jadi begini, bukan berarti kalau dia seorang muslim niatnya itu tidak ada, tidak, karena seorang muslim juga bisa menghina Tuhannya sendiri gitu. Bukan berarti kalau dia sudah menjadi mu'alaf maka unsur pidana ketentuan pasal 156A KUHP hilang, tidak bisa juga begitu. Karena begini, di dalam konteks teori pidana ya, jadi kesalahan itu tidak harus dengan kesengajaan. Ada istilah dolus, ya ini sengaja, ada istilah kulpa, ya ini khilaf gitu. Tapi keduanya tetap ya diberikan pertanggungjawaban pidana. Maksud saya begini, orang tidak bisa berdalih bahwa dia melakukan tindak pidana dalam kondisi khilaf. Oh, mohon maaf saya khilaf. Jadi tadi saya nabok kamu, saya bunuh kamu, saya khilaf. Enggak. Oh, saya sengaja membunuh kamu, ya tetap pidana. Oh, saya khilaf membunuh kamu, tetap pidana. Kalau ya konstruksi khilaf ini ya menghilangkan unsur pidana, tentu banyak kasus kecelakaan itu tidak bisa diproses hukum. Misalkan kasus tentang kecelakaan yang karena kelalaiannya yang menyebabkan orang lain kehilangan nyawa atau mendapatkan celaka begitu, itu kan dalam kasus-kasus kecelakaan lalu lintas kan tetap diproses karena logikanya tidak mungkin ada orang sengaja menabrak orang lain gitu. Rata-rata ya kasus kecelakaan itu karena kulpa atau karena tidak sengaja atau khilaf, bukan karena dolus, bukan karena sengaja. Karena itu dalam kasus Ferdinand Huta Heian, oke, anggaplah dia tidak sengaja menghina Allah, oke, anggaplah dia tidak sengaja melecehkan Allah, oke, anggaplah dia tidak sengaja merendahkan Allah dengan menyebutnya Allah itu lemah ya, tetap saja dia harus bertanggung jawab secara pidana. Yakni dalam teori hukum pidana, kejahatan itu bisa dilakukan baik dengan sengaja atau karena khilaf, dan kedua-duanya tetap diberi pertanggungjawaban pidana. Jadi ini yang pertama, kalau target Ferdinand Huta Heian ya ingin memberikan dokumen tentang mu'alafnya itu dalam rangka untuk menghilangkan pertanggungjawaban pidananya dengan menghilangkan unsur mens rea, niat jahat, saya tegaskan bahwa unsur niat jahat itu tidak harus dengan sengaja, bisa juga dengan satu kekhilafan. Jadi teorinya bisa dilakukan secara dolus, sengaja niat jahat tadi, atau kulpa karena kekhilafan. Dan orang yang melakukan kekhilafan, ya kejahatan itu karena khilafan juga diberi pertanggungjawaban pidana. Kalau orang bisa berdalih khilaf itu tidak diberi pertanggungjawaban pidana, tentu kasus-kasus kecelakaan lalu lintas itu banyak yang tidak bisa diproses secara hukum. Kenapa? Karena rata-rata kecelakaan itu pasti karena khilaf ya, rata-rata. Walaupun ada juga kecelakaan itu disengaja sengaja menabrak juga ada gitu. Tapi mayoritas kasus kecelakaan lalu lintas itu karena kulpa atau karena kelalaian atau karena khilaf atau karena sesuatu yang tidak disengaja. Tapi begitupun tetap saja diberi pertanggungjawaban pidana. Buktinya banyak orang yang masuk bui karena kecelakaan melakukan tindakan yang lalai yang menyebabkan terjadinya satu kecelakaan lalu lintas. Yang kedua ya, ini Ferdinand Huta Heian katanya infonya akan membawa bukti tentang dirinya mengidap penyakit menahun. Yang ya konteksnya bisa jadi tetap akan dibawa dalam konteks untuk menghilangkan pertanggungjawaban pidana. Jadi dalam teori pidana, teori tindak pidana kejahatan, pertama itu harus dilakukan secara sengaja baik dengan dolus maupun kulpa ya. Ada niat jahat di sana, ada mens rea. Yang kedua, orang yang melakukan kejahatan itu harus memiliki pertanggungjawaban pidana. Dan di dalam teori pidana itu memang ada alasan pembenar dan alasan pemaaf. Alasan pembenar itu orang melakukan satu tindakan yang masuk kategori kejahatan karena perintah jabatan misalnya. Itu dibenarkan. Misalkan seorang polisi ya mengejar pencurinya lari atau penjahat, sudah diberikan tembak peringatan ke atas, kemudian tetap saja pencuri itu lari, kemudian dia menembak kaki pencuri untuk melumpuhkan dalam rangka agar bisa diproses secara hukum. Nah, itu kejahatan sebenarnya ya, melakukan penembakan melukai orang lain itu kejahatan. Tetapi karena ada perintah jabatan, karena dia penyidik, karena dia punya tanggung jawab untuk mengamankan masyarakat dari kasus pencurian, maka ya tindakan polisi yang menembak kaki pencuri tadi bisa dibenarkan karena ada upaya perintah jabatan dia memerintahkan dirinya untuk menangkap pencuri, dan
di antara tindakan untuk menangkap pencuri itu dengan cara melumpuhkan, yakni menembak kaki pencuri. Nah, ini dengan ketentuan pasal 50 KUHP bisa lepas dari pertanggungjawaban pidana. Ini yang disebut dengan alasan pembenar. Yang kedua ada alasan pemaaf. Alasan pemaaf itu ya memang ini orang tidak bisa diberi pertanggungjawaban pidana. Misalkan dia itu masih kecil, masih umurnya 5 tahun ya, 5 tahun mainan pisau nonjok orang lain ya, kemudian menyebabkan luka. Nggak bisa dipidana anak 5 tahun 6 tahun karena dia belum memiliki pertanggungjawaban pidana, belum cakap hukum. Kalau dalam Islam istilahnya belum mukalaf. Jadi orang-orang yang belum mukalaf, kalau bedanya kalau Islam mukalaf itu ukurannya balik ya. Tapi kalau dalam teori pidana perdata itu nggak balik ukurannya, ada umur. Kalau untuk perdata, kalau pidana nanti anak-anak juga ada tetap pidana tapi pidana. Tapi kalau umurnya 5 tahun ya ada alasan pemaaf. Masa anak 5 tahun akan diproses secara hukum, ya maaf. Ada juga karena hilang ingatan, kesadaran atau gila. Di KUHP juga diatur. Nah, kalau Ferdinand ini bawa surat status bahwa dirinya gila, ya bisa dia lepas dari tahanan, dari jerat pidana. Tapi kan nggak masuk akal. Jadi pernyataan gila Ferdinand ini bisa jadi kebohongan. Kenapa? Karena dia selama ini aktif bermain sosial media dan tidak menunjukkan gejala kegilaan. Kecuali dia gila jabatan, iya. Dia gila jabatan sebagaimana politisi lainnya kan, dia bermain politik pengen dapat jabatan, itu umum. Tapi kalau dalam konteks gila yang dia kehilangan kesadaran akalnya itu tidak terjadi. Atau kurangnya akalnya tadi tidak terjadi. Sehingga sekali lagi, kalaupun Ferdinand membawa satu dokumen ya, yang menunjukkan dia punya penyakit yang menahun, tetap saja dokumen tadi tidak bisa untuk menghilangkan pertanggungjawaban seorang Ferdinand Huta Heian. Seorang Ferdinand Huta Heian, baik dia punya penyakit menahun atau punya penyakit bertahun-tahun atau punya penyakit berabad-abad, tetap saja dia harus bertanggung jawab secara pidana. Kenapa? Karena penyakit itu tidak bisa menghilangkan pertanggungjawaban pidana, kecuali dia gila. Nah, kalau dia gila, dia tidak bisa membaca panggilan polisi. Kalau dia gila, dia tidak bisa berstatement di media. Kalau dia tidak gila, dia tidak bisa berpikir ya, membuat terobosan-terobosan strategi untuk melawan kasus ini ya. Misalkan dia tiba-tiba menyatakan diri sudah mualaf sejak tahun 2017. Misalkan tiba-tiba dia menyatakan dirinya sedang punya penyakit menahun. Misalkan pada awal-awal dia menyatakan bahwa apa yang disampaikan itu adalah dialog hati dan pikiran dia. Dia sedang berimajinasi. Terjadi dialog pikiran dan hati seorang Ferdinand Huta Heian. Jadi Allahnya Ferdinand di pikirannya dan Allahnya Ferdinand di hatinya. Jadi terjadi pertentangan, dialog imajiner. Jadi kalau orang gila nggak bisa mikir sampai menjelas sampai ke sana. Saya aja pertama mendapat klarifikasi itu, wah jauh sekali ini cara manuvernya untuk menghindari proses hukum. Wah, luar biasa. Sederhana saja, kalau itu dialog imajiner itu tidak mungkin dituangkan. Kalau dia itu sudah menjadi dituangkan dan diakses publik, maka imajinasi dalam pikiran dia itulah sikap dia. Saya bisa saja punya pikiran macam-macam kepada siapapun ya, tapi kalau sepanjang belum saya tuangkan dalam tulisan, atau belum saya ucapkan, atau belum saya lakukan dalam bentuk perbuatan, pikiran-pikiran itu ya di forum internum itu tidak bisa diadili ya. Pikiran di forum internum itu tidak bisa diadili. Ferdinand kalau dia ngomong bahwa itu dialog imajiner antara pikiran dan hatinya, dan itu ada di forum internum, di forum akal pikiran dia, di ranah ya imajinasi dia, ya nggak bisa kita adili. Tapi ketika dia dituangkan dalam bentuk tulisan, dalam akun Twitter, ya itu bukan lagi forum internum, itu forum publik. Semua orang bisa baca pikiran dia, semua orang bisa baca sikap batin dia, semua orang bisa baca ya. Apalagi saya merujuk pendapat Reza Indragiri, seorang ahli psikologi forensik ya. Dia katakan bahwa untuk melihat apakah benar ya apa yang disampaikan oleh Ferdinand, itu terjadi dialog pikiran dan hatinya, itu sebuah imajinasi dia begitu, harus merujuk kepada berbagai tweet yang dikeluarkan oleh Ferdinand Huta Heian. Kalau kita rujuk tweet-tweet, nah ini menurut Reza Indragiri ya, tweet-tweet yang dikeluarkan oleh Ferdinand Huta Heian itu sifatnya rata-rata bersifat mengutip saja saya, Reza Indragiri, dia seorang ahli psikologi forensik sekaligus dosen PTIK, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Jadi sifat ya, karakteristik tweet Ferdinand Huta Heian sebagaimana politisi lainnya, yaitu karakteristiknya itu adalah agresif, bahkan cenderung
ofensif. Jadi ini bahasa dari seorang Reza Indragiri ya, tweet-tweet ya yang dikeluarkan oleh Ferdinand Huta Heian, selain tweet yang dia dalihkan sebagai dialog imajiner, dialog antara pikiran dan hatinya, itu rata-rata mayoritas sifatnya adalah agresif, bahkan cenderung ofensif, menyerang pihak lainnya. Coba cek lagi itu di Twitternya Ferdinand Huta Heian. Kalau nggak dihapus ya, karena kalau yang dialog pikiran dan hati imajiner dia kan sudah dihapus gitu. Dan sebenarnya klarifikasi dari seorang Ferdinand Huta Heian yang menyatakan itu dialog hati dan pikirannya itu bukan imajiner, itu justru mengkonfirmasi bahwa dialah yang menuliskan tulisan tadi, walaupun dia sudah hapus. Semestinya kalau dia hapus, dia nggak perlu ngomong apa-apa gitu loh. Kamu kemarin nge-tweet apa? Oh enggak ada. Mana bukti? Enggak ada kan di akun saya. Harusnya begitu. Tapi begitu ya, satu sisi dia menghapus tweetnya, sisi yang lain dia membuat klarifikasi terhadap sesuatu yang dihapus tadi, begitu. Itu menunjukkan memang Ferdinand merasa bersalah. Kalau Ferdinand tidak merasa bersalah, dia tidak perlu hapus tweetnya. Dia hadapi gentle. Dia jelaskan sesuai dengan apa yang dia jelaskan tadi. Ini dialog imajiner. Tweetnya juga masih bisa dilihat, silahkan ya. Tapi sayangnya itu tidak terjadi. Jadi kita bisa tangkap, bisa pahami bahwa apa yang disebut sebagai dialog imajiner adalah sesuatu yang merupakan bagian dari ikhtiar seorang Ferdinand Huta Heian untuk lepas dari jerat hukum. Nah, kembali ke Reza Indragiri tadi. Jadi tweet-tweet yang dikeluarkan oleh Ferdinand Huta Heian rata-rata bersifat agresif dan ofensif. Nah, kita bisa lihat misalkan Ferdinand biasa ya ngadep menuding orang lain ya, terutama umat Islam yang sedang berjuang sebagai kadrun. Itu kan ungkapan-ungkapan Ferdinand banyak sekali, istilah-istilah kadrun, kembali ke Yaman. Kalau umat Islam sedang berjuang ya, lalu dia nyinyir terus ini si Ferdinand Huta Heian. Dan tuding orang lain anti Pancasila, anti NKRI, anti kebinekaan, intoleran. Padahal tweet-tweet dia sendiri, statement-statement dia sendiri selalu bersifat ya intoleran, ya merasa dia pemilik NKRI ini. Dan qadarullah, Allah Subhanahu wa taala yang maha kuat, ya, Allah yang maha segalanya. Nah, akhirnya membuat si Ferdinand itu selip ya, selip tangan, bukan selip lidah ya. Kalau selip lidah itu kan salah ngomong. Kalau ini selip tangan, salah ngetik gitu. Akhirnya Allah ungkap bahwa seorang Ferdinand Huta Heian adalah orang yang lemah. Dan hari ini ya, hari ini Ferdinand Huta Heian akan diperiksa dan sudah diperiksa. Ini juga hari ini masih terus dilakukan periksa karena saya tadi baca jam 10.15 dia datang, dari rencana pemanggilan dimulai dari jam 10. Jadi kemungkinan besar ya sore nanti atau malam lah. Memang kita harus kawal. Ini juga sebuah ujian bagi profesionalitas Mabes Polri. Kenapa? Karena dalam konteks Habib Bahar bin Smith itu, Habib Bahar itu diperiksa ya, dalam tanda petik dikerjai ya, dalam tanda petik ya, di teror psikologi ya, karena pemeriksaan itu lama sekali ya, dari siang sampai malam menjelang jam 11:30 begitu. Dan di ujungnya dia ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian dia ditangkap dan kemudian dia ditahan. Nah, kita mau lihat nih terhadap Ferdinand Huta Heian, apakah dia juga akan ditetapkan sebagai tersangka? Apakah dia juga akan ditangkap seperti Habib Rizik Syihab dan Habib Bahar bin Smith kan sudah datang baik-baik, tapi tetap saja ada status penangkapan kepada keduanya setelah ditetapkan sebagai tersangka. Nah, dan apakah Ferdinand Huta Heian akan ditahan atau dipenjara? Karena kita juga mau uji apakah kemudian alasan-alasan yang diungkapkan oleh kepolisian di Polda Polda Jawa Barat juga akan diterapkan pada kasus Ferdinand Huta Heian. Misalkan pada kasus Habib Bahar bin Smith, ya, penahanan yang dilakukan oleh penyidik Polda Jawa Barat terhadap Habib Bahar bin Smith itu dengan dua alasan. Pertama, alasan objektif, kedua, alasan subjektif. Alasan objektifnya bahwa pasal yang dijadikan dasar menetapkan tersangka Habib Bahar bin Smith adalah pasal yang ancaman pidananya di atas 5 tahun. Benar, KUHP memang mengatur demikian gitu. Dan pasal yang ditetapkan kepada Habib Bahar Smith itu adalah pasal 28 ayat 2 yang ancamannya 45A Undang-Undang ITE itu adalah 6 tahun penjara di atas 5 tahun, dan kedua pasal menebarkan kebohongan yang menerbitkan keonaran yang ancaman pidananya 10 tahun. Yang kedua, kepolisian Polda Jawa Barat menyatakan ada alasan subjektif, ini adanya kekhawatiran sebenarnya diatur dalam ketentuan pasal 21 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,
bahwa penahanan itu bisa dilakukan ketika ada alasan subjektif dari penyidik, yakni khawatir menghilangkan barang bukti, khawatir melarikan diri, khawatir melakukan tindak pidana lagi. Nah, dalam kasus Ferdinand Huta Heian itu kita akan khawatir sekali. Ini orang balik lagi ngomong lagi yang nggak benar. Ini orang akan menghilangkan barang bukti. Buktinya tweet dia yang dipermasalahkan umat ini dia hapus. Ya, menghapus tweet itu kan menghilangkan barang bukti. Jadi kalau si Ferdinand ini tidak ditangkap, tidak ditahan, dia akan menghapus yang lain-lain saja, lainnya. Dia juga bisa menghilangkan bukti-bukti lain. Dia juga bisa ya mencari manuver. Nanti kalau hari ini yang dia bawa bukti surat apa namanya? Surat keterangan dia mu'alaf misalkan. Kemudian dia surat keterangan dia punya sakit menahun gitu, biar dia lepas. Nanti kalau dia lepas nanti dia banyak cari surat di luar untuk biar lepas dari pidana. Misalkan dia surat keterangan jadi caleg gagal, surat keterangan sedang galau, surat keterangan tidak bisa jadi komisaris gitu walaupun sudah membasar, surat keterangan bahwa dia apa namanya selama ini belum pernah mendapat jabatan baik di Partai Demokrat dan yang lainnya, misalkan begitu, kan bahaya gitu. Beda dengan Habib Bahar Bin, dia komitmen, tidak pernah lari. Kalau bawa dia ceramah, ya biasa karena dia ulama. Nah, kalau Ferdinand ini, kalau nanti ya dikatakan begini, oh Ferdinand kooperatif, dia datang dengan baik, jadi kami tidak perlu untuk menangkap, nah, dia akan tetap mengikuti proses hukum, jadi penahanan itu sifatnya tidak kami perlukan karena dia begitu kooperatif, begitu ada yang menjamin dan sebagainya. Nah, ini terbukti secara sah dan meyakinkan ada intervensi, dan ini terbukti secara sah dan meyakinkan ada ketidakadilan bagi umat Islam. Kalau ulama umat Islam langsung ditahan, ya, langsung ditangkap, langsung dipenjara. Ketika penista agama, dia nanti alasannya ini itu tidak dipenjara. Nah, kalau sampai begitu, tidak ada masalah, silahkan. Kita tetap akan berjuang, kita tetap akan terus teriakkan opini kebenaran. Kita akan terus ya verifikasi semua data yang keluar tadi. Nanti kita tunggu terus, kita pantau ini. Mau jam 10 diumumkan, mau jam 11 malam diumumkan, mau jam 12 malam. Seperti kasus Abu Bahar Bin Smith, kita tunggu. Jangan sampai Ferdinand itu pulang. Kalau sampai pulang, kita kejar sampai benar-benar orang ini bisa ditahan gitu. Nah, ini sebagai kompensasi keadilan bagi umat Islam. Karena selama ini umat Islam kita selalu diperlakukan tidak adil. Banyak sekali ketidakadilan yang kita rasakan. Ya, umat Islam ini misalkan tadi ulamanya hanya menyatakan, oh saya dalam kondisi sehat, alhamdulillah, tidak kurang apa. Nah, langsung ditahan. Dia anggap menyebarkan hoax yang menerbitkan keonaran. Ditangkap ya, ditetapkan sebagai tersangka, ditahan dengan ketentuan pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, pasalnya 14, luar biasa. Ancamannya 10 tahun, dituntut 4 tahun, divonis dituntut 6 tahun, divonis 4 tahun. Kemudian di tingkat banding dikuatkan tetap 4 tahun, baru di tingkat kasasi dikurangi menjadi 2 tahun. Ini Ferdinand lebih parah. Dan saya juga tidak tahu ya, ternyata memang begini, orang itu oleh Allah Subhanahu wa taala akan dikumpulkan dengan orang yang dicintainya atau dengan orang yang semodel, baik di dunia juga lebih-lebih kelak di akhirat. Jadi kalau di dunia orang itu biasa sholat, ngaji, berbuat baik, dia akan kumpul dengan orang yang biasa sholat, ngaji, berbuat baik. Dia nggak akan nyaman berkumpul dengan pemabok, berkumpul dengan orang penjudi, pemalak, nggak akan ridho dan nggak akan nyaman. Dia pasti mencari orang yang modelnya sama dengan dirinya. Dan begitu juga orang-orang yang biasa berbuat jahat itu dia gak nyaman. Oh, kita mau berbuat maksiat ya, misalkan mau melacur dan sebagainya, kok diajakin ngaji terus. Dia gak akan nyaman, karakternya misah nih, orang baik dengan orang baik, orang buruk dengan buruk. Dan di akhirat kelak, orang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Maka Rasulullah sekabarkan bahwa siapapun yang mencintai Rasulullah SAW nanti kelak akan berkumpul bersama Rasulullah di surganya. Jadi aneh kalau ada orang berharap masuk surga tapi membenci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aneh ada orang yang kemudian berharap mendapat ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala tapi ya menistakan agama Islam. Jadi itu tidak ketemu di dunia saja, tidak ketemu ya orang-orang yang baik dengan orang buruk, apalagi di akhirat. Jadi orang-orang yang jahat nanti di akhirat masuk ke neraka dan orang-orang yang baik ada di surganya Allah.
Dan kita lihat juga pada kasus Ferdinand, ternyata model orang begini juga ada saja yang bela-belain gitu. Dan orang yang bela itu ya kurang lebih sama dengan karakter atau dengan apa namanya modelnya si Ferdinand Hutai ini gitu. Dan ya silakan saja bela-bela. Dan nanti di akhirat juga Anda akan bersama orang-orang yang Anda bela. Jadi kita juga harus fokus ya mengambil posisi di mana. Di dalam kasus Ferdinand Hutai ini kita tinggal milih dua posisi. Apa berada di barisan yang mencintai agama Allah, membela agama Allah, atau berada di barisan penista agama. Itu saja. Dan kita juga tidak apa namanya galau ketika orang-orang yang berbuat jahat itu banyak pendukungnya. Karena apa? Karena mereka itu sebenarnya lemah. Bahkan Allah katakan tuh ya, mereka ya bersatunya mereka itu seperti sarang laba-laba, ringkih sekali. Mereka itu kan nanti kalau sudah kena salah satu akan masing-masing cari aman, cari selamat masing-masing, istilahnya apa, selamatkan diri masing-masing gitu loh. Karena khawatir juga kalau ini merembet kemana-mana. Dan dugaan saya kalau kasus penista agama ini emang nggak berat. Kenapa? Karena umat Islam biasanya akan lebih serius ya menuntut keadilan ketimbang kasus korupsi misalkan. Kalau kasus korupsi biasanya ya walaupun sudah korup, misalkan kasus Ahok lah. Ahok itu kan kena korupsi bermacam-macam. Kemarin dilaporkan lagi oleh sejumlah aktivis ke KPK kasus Ahok. Ada kalau nggak salah 7 kasus korupsi Ahok. Nggak jalan-jalan, bahkan kasus itu sejak Ahok masih menjadi gubernur gitu. Tapi ketika kasusnya penistaan agama baru bisa jalan kasus terhadap Ahok. Kasus korupsi Ahok walaupun banyak kerugiannya nggak jalan-jalan. Yang paling jelas kan kerugian kasus Ahok itu yang paling cetak wela-wela kan kasus Rumah Sakit Sumber Waras. Dan itu juga sudah jelas ada 400 juta yang 400 miliar maaf bukan 400 juta. Dari total 750 miliar pembayaran karena Kartini Sumadi atau siapa pemilik Sumber Waras hanya mengatakan menerima 300 sekian miliar. Yang 400 miliar ya belum ada pertanggungjawaban. Dan itu sudah ada laporan dari BPK ya DKI Jakarta tentang korupsi pada beberapa kasus termasuk Tanah Cengkareng, terutama di kasus audit terhadap kasus pengadaan lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Tapi sampai sekarang aman. Nah, hanya begitu kasusnya penistaan agama, waduh, nggak bisa ditahan. Dan saya harapkan kita juga bisa bersatu. Ini kasusnya karena kasus penistaan agama. Terserahlah dia mengatakan itu Allahku itu adalah bagian dari dialog imajira, ya sampaikan saja di pengadilan. Dia minta maaf, ya silakan saja gitu. Karena di dalam Islam itu maaf atau di dalam hukum pidana ya, memberi maaf atau permaafan tidak menghilangkan unsur pidananya. Jadi delik penistaan agamanya itu sudah selesai ketika Ferdinand mengunggah status Twitternya. Walaupun status itu dihapus, tapi buktinya banyak ya, screenshotnya beredar luas. Dan bahkan dia sendiri juga memberikan pengakuan terhadap keberadaan tweet tadi karena dia memberikan klarifikasi. Ya saya tadi bilang, satu sisi menghapus, tapi sisi yang lain mengklarifikasi. Jadi sudah seperti galau Ferdinand ini, saya lihat seperti udah kalap gimana cara membela dirinya. Apalagi bagi Ferdinand mungkin dunia ini kalau sudah masuk penjara sudah waduh nggak ada kehidupan lagi. Beda dengan ulama-ulama kita yang gigih ya, mujahid-mujahid kita ya, penjara itu udah anggap lah, jadi mereka tenang santai saja begitu. Dan mereka memang yakin karena memang mereka membela agama Allah, konsekuensi di penjara yang mereka anggap lah. Tapi kalau Ferdinand ini kan kondisinya waduh, kalau sampai di penjara habis dia, karir dia habis semuanya. Ya kita lihat saja lah apakah masih ada keadilan hukum di negeri ini. Kita berharap Baris Mabes Polri tidak masuk angin. Dan saya juga menunggu. Jadi kalau statusnya begini, saya sedang bersiap-siap dengan sejumlah teman-teman untuk press conference dengan hasil penyidikan yang dilakukan oleh Baris Mabes Polri, apapun hasilnya. Jelas target kita ini Baris Kim harus pertama mengumumkan tersangka, menangkap dan menahan Ferdinand. Yang kedua harus ada pasal penodaan agama, karena itu yang paling krusial. Oke lah pasal 28 Undang-Undang ITE dihilangkan, nggak ada masalah. Pasal tentang menerbitkan keonaran dihilangkan, nggak ada masalah. Tapi pasal penodaan agama jangan sampai tidak disebutkan sebagai delik yang dilanggar oleh si Ferdinand Hutai. Kalau dikumulatif silahkan, itu lebih baik. Misalkan pasal 156A itu sebagai menjadi sidik yang disidik. Kemudian ada kumulatifnya ya. Ada juga pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE dan juga pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan pidana. Nggak apa-apa. Tapi syaratnya harus masuk pasal penodaan agama.
Tapi kalau sampai pasal penodaan agama dihilangkan, nah saya menduga dan saya khawatir dia ada desain untuk menyelamatkan Ferdinand Huta Heian dari jerat pasal penodaan agama. Karena begini, kalau pasalnya bukan penodaan agama, itu dianggap kontrol publik, kontrol umat Islam itu tidak maksimal. Tapi kalau pasalnya yang digunakan adalah pasal penodaan agama, ini yang akan menjadi kontrol publik akan menjadi kuat terhadap kasus ini, sehingga Ferdinand tidak gampang ya melakukan tindakan gitu. Sama pas kasus Ahok dulu juga videonya beredar, bahkan itu dikeluarkan di Pemprov DKI ya. Walaupun itu melalui sarana ITE, informasi dan transaksi elektronik, tapi karena deliknya mengandung materi muatan penodaan agama, maka Ahok disidik dengan ketentuan pasal 156A KUHP, pasal penodaan agama. Jadi bukan dengan delik ITE gitu. Jadi kita harus ikut kontrol, jangan sampai begini. Karena begini ya, oke lah yang punya wewenang itu adalah penyidik Bareskrim Mabes Polri, tapi kan KUHP-nya sama, undang-undangnya sama. Ya, kita juga punya logika, nalar, punya akal untuk menilai secara sama. Sekolahnya juga sama, fakultas hukum di mana-mana juga ajarannya sama. Lawyer-lawyer juga punya pandangan-pandangan, rujukannya juga sama. Jadi, kalau nanti misalkan terjadi pasal 156A KUHP ini tidak dicantumkan sebagai status tersangka dalam kasus Ferdinand Huta Heian, ya berarti patut diduga ada upaya untuk menyelamatkan Ferdinand Huta Heian dari jerat pasal penodaan agama. Apalagi tadi kalau sampai Ferdinand tidak ditahan. Oh, luar biasa ini. Misalkan hanya kasih status tersangka atau kasih kewajiban lapor. Wah, luar biasa ini, pasti umat Islam akan marah karena jelas tidak adil. Jelas ini satu ketidakadilan yang nyata. Kenapa? Karena kepada ulama umat Islam langsung ditangkap, langsung ditahan, tapi kepada orang-orang yang kita anggap ini pro rezim lah, karena Ferdinand ini sejak keluar dari Partai Demokrat, sejak dia berposisi beda, dia selalu menyerang umat Islam dan pro rezim gitu. Dan ini yang menjadi catatan besar. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terakhir saya ingin